Salam sejahtera pemirsa. Seperti janji saya, video kali ini saya akan sharing persiapan media biovlog. Nah, ini yang kolam ini, kolam yang sudah jadi. Ini kolam biovlog yang sudah jadi, yang sudah ada isi ikannya. Jadi warnanya kecoklatan. Kemudian ini kolam yang sudah saya persiapkan 1 hari yang lalu. Kemarin saya isi kolam ini setengahnya saja. Kolam ini panjangnya 1 meter, lebarnya setengah meter dengan ketinggian 80 cm. Ini masih saya isi setengahnya. Kenapa ini wajib kita ketahui? Karena penghitungan awal untuk media biovlog adalah volume kolam. Jadi tergantung kolam ya, kalau kolam bundar ada kolam putih saya ini kolam kotak ya. Jadi ini harus dihitung. Oke, sebelumnya kita naikkan dulu airnya sambil nunggu air naik. Mari lanjut video ini untuk persiapan bahan-bahan biovlog. Oke, sebelum kita hitung, kita siapkan bahan-bahan untuk biovlognya. Pertama kita hitung dulu seperti yang tadi. Di kolam ini 1 meter kali setengah dengan ketinggian 80 cm. Maka jika dihitung volume airnya, maka kolam ini volumenya setengah meter kubik. Wajib hukumnya untuk persiapan media biovlog menghitung volume air dulu. Jadi dengan kita mengetahui volume air, maka nanti bisa ditentukan ukuran-ukuran dari media biovlognya di awal. Jadi di aquaculture seperti itu, harus tahu ukuran volume airnya dulu. Di ini minyak saya yang video ini 1 meter kali setengah meter tinggal 80 cm, maka volume airnya 0,4 atau 0,5 meter kubik. Kita lanjut ke bahan. Yang pertama tentu siapkan timbangan. Jadi timbangan itu untuk menimbang bahan nanti. Kemudian yang kedua, yang pertama garam krosok, jadi garam kasar atau garam ikan atau garam tidak beriodium. Ini di pasar banyak biasanya. Saya kira di Indonesia banyaklah pasar yang jual ini. Kemudian yang kedua ada kapur dolomit. Jadi kapur dolomit ini untuk menjaga pH air sesuai dengan pH-nya ikan. Jadi penting kapur dolomit ini. Kemudian yang ketiga ada aktivator bakteri. Nah, ini untuk biovlognya nanti. Jadi kalau saya gunakan aqua enzim nih, Anda bisa cari di toko-toko online. Kemudian ini saya lupa ada gula atau molase. Kalau ada molase tetes tebu. Kalau nggak ada gula pasir boleh. Teman siapkan dulu. Ini saya lupa di video ini. Nanti saya ambil dulu gulanya. Oke, setelah siap, mari kita lanjut. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe dan share video ini. Barangkali bermanfaat bagi kolega-kolega Anda. Oke, setelah semua bahan siap, itu ada garam krosok, kapur dolomit, gula atau molase, dan aktivator bakterinya. Maka yang pertama kita timbang dulu kapur dolomitnya. Jadi kapur dolomit ini per meter kubik 50 gram. Ini karena tadi setelah kita hitung bersama volume air kolam saya 0,5 meter kubik, maka kapur dolomitnya kita beri 25 gram. Jadi kita timbang dulu. Kita timbang kapur dolomitnya. Ini timbangan digital lah ya. Ini masih 0 gram ya. Jadi 0 gram dan kita timbang 25 gram kurang lebih. Ini kelebihan 28. Tidak apa-apa ya, kita ambil sedikit.
Jadi saya kasih 25 gram, ini lebih sedikit, nggak masalah. Kemudian kita larutkan air. Nah, kita setelah timbangan sudah pas, kapur dolomitnya, kita masukkan air. Jangan langsung masuk kolam. Kalau saya, jadi ada sih beberapa yang langsung masukkan kolam. Kalau saya enggak, demi larutnya sempurna kapurnya. Jadi saya masukkan ini saya masukkan baskom. Saya aduk-aduk sampai benar-benar larut. Jadi pastikan larut ya. Kapur dolomitnya pastikan larut. Santai aja. Oke, setelah larut baru kita masukkan kapur ini ke dalam kolam yang tadi sudah kita persiapkan. Ini sambil nunggu larut, jangan lupa subscribe ya. Subscribe ini gratis agar saya semangat buat konten untuk Anda. Kita masukkan ke dalam kolam. Ini saran saya masukkan ke bagian aerator biar cepat tercampur merata dalam kolam. Jadi benar-benar larut dalam air, kemudian langsung masukkan ke dalam kolam, aduk merata. Setelah kapur dolomit, kita ke bahan-bahan berikutnya. Di kapur dolomit, kemudian bahan berikutnya kita campurkan lagi. Oke, bahan berikutnya adalah garam. Garam ini ukurannya 1 kilo sampai 2 kilo per meter kubik. Saya ambil 1 kilo aja deh. Jadi per meter kubik 1 kilo. Karena kolam saya 0,5 meter kubik, maka garam krosok ini saya berikan 500 gram, jadi setengah kilo untuk ukuran kolam saya yang tadi saya siapkan. Jadi garam ikan ini untuk menggadang jamur ya, jadi agar ikan tidak mudah terserang jamur. Ya, jadi penyakit jamur ini normal selalu ada di tiap kita pelihara ikan, budidaya ikan. Jadi kenapa garam ini kita campurkan di media bioflok nantinya. Oke, kita timbang garamnya setengah kilo, kurang lebih setengah kilo ya, namanya manusia kadang-kadang bisa lebih sedikit nggak apa-apa, kurang sedikit nggak apa-apa. Jadi kenapa saya pakai digital agar benar-benar presisi ukurannya. Ini saya kasih 500 gram atau setengah kilo. Setelah timbang pas, sama caranya sama, kemudian sama dengan dolomit tadi. Jadi garam ini kita masukkan ke dalam air, aduk sampai merata. Oke, pas. Oke, lebih sedikit. Saya ambil. Ya, pas. Pas 500. Kita campurkan ke dalam air. Jadi tujuannya sekali lagi garam ini untuk menjaga ikan jamuran. Nanti jamur itu, penyakit jamur itu selalu ada di budidaya ikan. Jadi tujuannya garam ini ya untuk mematikan jamur-jamur yang mengganggu ikan. Nanti karena jamur ini ketika ikan jamuran itu memperlambat pertumbuhan ikan. Jadi hanya garam ini kita berikan di media bioflok ini.
Oke, kita aduk garamnya secara merata. Nah, karena ini garam kasar, larutnya lumayan ya sedikit lebih lama lah dari kapur dolomit tadi. Jadi aduk merata. Setelah kira-kira merata, kita campurkan ke dalam air kolam. Oke, setelah larutan garam sudah kita aduk tadi, kita sekarang campurkan larutan garam ini ke dalam air kolam. Campurkan secara merata, tadi pastikan merata. Ini enggak saya campurkan semua karena masih ada sisa di dasar baskom itu yang belum larut. Jadi saya ambil air lagi, saya larutkan lagi. Jadi setelah benar-benar larut, campurkan semuanya. Setelah semua kita menuju ke bahan berikutnya. Jadi saya review tadi kapur dolomit sudah, garam krosok ini juga sudah. Sekarang berikutnya gula sama aktivator bakteri. Nah, ini bagian terpenting dari persiapan media biovlog. Tonton sampai habis videonya ya. Jangan lupa subscribe. Ya, berikutnya kita nimbang gula. Ukuran gula 50 gram per meter kubik. Nah, gula ini sebenarnya buat apa? Gula ini buat makanannya bakteri di awal. Jadi aktivator ini butuh makanan. Jadi bakteri ini butuh makanan aktivatornya. Apa? Ya gula ini. Kalau ada molase boleh. Kalau molase 100 ml per meter kubik. Nah, kalau gula pasir ya, di sini susah. Tempat saya susah mencari molase atau tebu. Jadi kasih gula pasir aja 50 gram per meter kubik ya, karena ini 0,5 meter kubik, maka gula ini saya kasih 25 gram. Kita timbang. Oke, cukup 25 gram, kita larutkan di dalam air. Oke, setelah kita timbang 25 gram, kita larutkan dalam air. Kemudian kita aduk. Jangan langsung masukkan kolam dulu gula. Jadi kita aduk dulu dalam baskom ini benar-benar merata. Oke, kita aduk pelan-pelan. Oke, setelah tadi kapur dolomit sudah, garam sudah, larutan gula sudah. Sekarang kita timbang aktivator bakterinya. Aktivator bakteri ini per meter kubiknya 10 gram. 10 gram ya per meter kubik. Jadi kalau punya saya ini 0,5 meter kubik, maka aktivator ini, bakteri ini tak timbang 5 gram saja. Oke, pas 5 gram. Ini 5 gram kita larutkan dalam air. Oke, jadi sebelum aktivator bakteri kita masukkan ke larutan gulanya kita aduk dulu. Tadi kan masih ada yang tersisa yang belum kita selesaikan. Kita aduk terus sampai kemudian
kita masukkan larutan gulanya. Apa? Larutan gula. Setelah itu kita aduk juga. Stop. Ya, kita aduk aktivator bakteri dan larutan gula ini sampai benar-benar larut. Setelah itu kita aerasi minimal 30 menit. Kalau saya biasanya 1 jam. Apa di aerasi aktivator bakteri sama larutan gula ini? Ya biar bakterinya hidup. Bakteri hidup, orang hidup kan butuh udara. Nah, kalau kan bakteri butuh oksigen dalam air. Maka di aerasi dulu 30 menit sampai 1 jam. Setelah itu kalau sudah keluar busa, nanti berarti sudah siap. Aktivator bakterinya kita masukkan ke dalam kolam. Oke, larutan gula dan aktivator bakteri sudah siap. Kita kasih aerasi. Itu kelihatan. Ya, nanti kita tunggu 30 menit sampai 1 jam. Setelah itu baru bakteri ini sama gula ini kita campurkan ke media kolam yang tadi sudah kita campur dengan kapur dolomit serta garam krosok. Oke, ini sudah sekitar 45 menit kita larutkan aktivator bakterinya dengan air gulanya. Kalau lihat sudah keluar gelembung. Nanti gelembung ini menandakan bahwa bakteri sudah hidup, jadi siap untuk kita gunakan ke media kolam yang sudah kita mulai proses seperti dari awal video, mulai dari larutan kapur dolomit, kemudian larutan garam, dan terakhir ini sekarang larutan gula dengan aktivator bakteri. Setelah aktivator bakteri tadi sama gula sudah kita aerasi, sekarang waktunya kita masukkan ke dalam kolam kita. Jadi larutkan air aktivator bakteri sama larutan gula ini secara merata agar bakteri-bakteri segera hidup. Pastikan merata. Saran saya sih masukkannya di titik-titik aerasi agar cepat tercampur. Oke, setelah tercampur semua bahan, jadi kapur dolomit sudah, garam krosok sudah, larutan gula atau molase sama aktivator bakteri juga sudah kita masukkan ke dalam kolam. Sekarang saatnya kita menunggu media kolam ini siap. Kapan menunggu? 7-14 hari. Jadi selama menunggu ini bagaimana kolam? Dibiarkan dengan aerasi. Tujuannya apa? Yang memberi oksigen terlarut ke dalam kolam. Jadi agar bakteri-bakterinya hidup. Jadi tunggu 7-14 hari. Nah, rentang waktu itu nanti ada aplikasi susulan. Aplikasi susulan apa? Ya tunggu video berikutnya. Jangan lupa subscribe, share video ini. Barangkali bermanfaat bagi Anda dan juga saya dan tim biar semangat buat konten. Jadi nanti ada video berikutnya yaitu aplikasi susulan di media kolam biovlog sambil menunggu media kolam ini siap. Jadi wajib diberi aplikasi susulan, aplikasi biovlog susulan. Jadi biarkan ini teraerasi selama 7-14 hari atau 7 hari sih cukup, kalau saya biasanya 7 hari. Oke, terima kasih Anda yang menonton video ini sampai habis.
Kembali lagi, ini adalah pengalaman pribadi saya yang saya bagikan kepada Anda semua. Jangan lupa sharing, jangan lupa subscribe agar kami juga semangat buat konten dan orang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini dan mendapat barokah dari video ini. Terima kasih. Salam Biovlog 651. Salam sejahtera.